Dengan perkembangan zaman, kami hidup di waktu paling damai dalam sejarah manusia. Peningkatan kualitas hidup merendahkan penderitaan secara garis besar dan menutup mata kami terhadap kemungkinan yang bisa disebut luar dari yang biasa. Terkadang kenyataan lebih aneh dari fiksi. Perkenalkan, saya Ical dan ini sisi lain dunia kita. Kasus Armin Mewes, Kanibal Rotenberg. Armin Mewes terlahir di Jerman pada tanggal 1 Desember 1961. Kedua orang tua Armin menikah pada saat bapaknya, Dieter, berusia 21 tahun dan ibunya, Waltraud, berusia 40 tahun. Dengan umurnya yang masih muda, Dieter mengambil profesi sebagai polisi dan sanggup membelikan sebuah rumah yang megah untuk keluarganya di kota Rothenburg. Sebelum pernikahannya dengan Waltraud, Dieter sudah mempunyai 2 anak laki-laki. Oleh karena itu, Armin dilahirkan atas niat dari sang ibu untuk mengikat suaminya. Hubungan pernikahan mereka terbilang kasar. Waltraud dikenal sebagai istri posesif yang suka menuduh selingkuh dan mengancam nyawa suaminya. Sampai pada suatu saat, kesabaran Dieter pun habis. Pada tahun 1969, di saat Armin hanya masih berusia 7 tahun, setelah beradu argumen dengan istrinya, Dieter berjalan keluar rumah, menumpangi mobilnya, dan pergi begitu saja. Pada minggu yang sama, kedua kakak tirinya pun menyusul. Pergian mereka menjadi titik trauma dalam hidup Armin dengan rasa kesepian yang menusuk. Ini juga meninggalkan ibu mereka dengan sebuah pukulan emosional dan finansial. Untuk menyambung hidup, Walter menciptakan sebuah persona nyonya bangsawan. Rumah megah mereka pun beserta pakaian-pakaian yang mereka kenakan dihiaskan dengan tema abad pertengahan Eropa untuk semua pengunjung yang datang untuk menginap. Armin sendiri menjadi fondasi yang bantu menghidupkan rekayasa ini. Dengan kekurangan kasih sayang dari ibu, ditambah rasa kehilangan, Armin pun menciptakan pelariannya tersendiri. Pelarian Armin datang dalam bentuk sebuah teman imajinasi yang diciptakannya untuk menjadi seorang saudara laki-laki. Ketika hidupnya menginjak masa remaja, Armin menyadari bahwa selain perempuan, dia juga mempunyai ketertarikan untuk sesama laki-laki pada usianya. Dengan bertambahnya umur, pelarian dia telah berubah menjadi sebuah fantasi. Fantasi yang dibantu terbentuknya melalui cerita Hansel and Gretel. Armin berfantasi untuk mempunyai hubungan mendalam secara batin dengan seseorang, khususnya laki-laki. Yang membuat fantasi Armin tidak wajar adalah bahwa orang tersebut harus rela untuk dimakan. Dengan begitu, orang tersebut dapat hidup dalam Armin. Terdorong dari rasa ingin bebas dari dikte sang ibu, pada umurnya yang 19 tahun, Armin mendaftar dan berhasil bergabung menjadi prajurit tentara Jerman Barat. Walau mempunyai sifat penyendiri, dia berhasil meraih beberapa kenaikan pangkat yang memberi Armin sebuah jabatan terpercaya di antara rekannya. Dia pun berhasil bertunangan dengan seorang wanita yang dikenalnya melalui program perjodohan untuk prajurit. Kesibukan Armin berhasil meredamkan fantasinya selama 12 tahun. Namun, pada 1992, Armin terpaksa dilepas sebagai prajurit dan kembali tinggal bersama ibunya di Rothenburg. Dengan kepulangan Armin di Rothenburg, ia harus mengurus ibunya. Waltraud telah mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu di mana ia sulit untuk pulih dikarenakan faktor usia. Ditambah dengan sifat ibunya yang posesif, pertunangan Armin pun tidak disetujui dan memberhentikan hubungannya. Perlahan, hidup Armin pun kembali sepi. Pada tahun 1999, ibu Armin meninggal dunia dari serangan jantung dan membuat Armin hancur secara emosional. Satu-satunya orang di hidup Armin telah pergi dan ia benar-benar sendiri. Kematian ibunya Armin membuat dia sedih
Namun di sisi lain, dia juga dihampiri rasa kebebasan, sebuah bentuk kebebasan yang belum pernah ia alami. Setelah keluar dari tentara, Armin mengambil profesi sebagai teknisi komputer. Dan ditambahnya dengan kedatangan internet dalam hidupnya masyarakat, Armin pun menjerumus ke dalamnya. Tanpa regulasi dari penegak hukum, pada saat itu internet adalah tempat yang sangat bebas dengan bermacam ragam jenis konten, dari yang baik maupun buruk. Kebebasan baru yang dialaminya menjerumuskan Armin ke dalam hidup alternatif yang dijalaninya di internet. Armin pun mulai berpartisipasi dalam grup dan forum mengenai kanibalisme. Di sana, Armin banyak berdiskusi dan bahkan bertemu dengan orang-orang yang bisa menjadi relawan untuk memenuhi fantasinya. Sampai dengan pada akhirnya, Armin bertemu dengan Bernd Jürgen Armando Brandes, seorang yang mempunyai fantasi cocok lawan dengan Armin. Bernd Brandes terlahir pada tahun 1958 dan memiliki latar belakang yang sama traumatisnya seperti Armin. Ibunya bunuh diri pada saat Brandes berusia 5 tahun dan bapaknya menolak untuk bercerita tentang itu kepadanya. Kematian ibu Brandes merenggang hubungan mereka antara bapak dan anak. Hubungan mereka yang sudah rapuh dihancurkan ketika Brandes mengakui kepada bapaknya kalau dia penyuka sesama jenis. Samanya seperti Armin, Brandes ditolak dari dukungan dan pembangunan fondasi emosional dalam masa mudanya. Berkembangnya hidup Brandes, dia menjadi pemain aktif yang sering berganti pasangan. Dengan banyaknya pertemuan seksual, Brandes pun mempelajari bahwa dia seorang masokis. Mantan pasangan Brandes pernah menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa Brandes menyukai rasa sakit, terutama di bagian dada dan kelamin. Brandes pun pernah sampai dengan memohon dan rela membayar untuk membantu mengorbankan kelaminnya Brandes agar bisa mencapai puncak ekstasi. Untuk Brandes, itulah satunya cara. Tentunya, dengan permintaan dan persyaratannya yang jauh dari normal, Brandes pun mencari jalan melalui internet. Dan disitulah dia bertemu dengan Armin. Dalam forum, Brandes memasang sebuah iklan yang berjudul, "Saya menawarkan Anda untuk memakan saya hidup-hidup." Armin melihatnya sebagai potensi lawan yang cocok terhadap fantasinya dan bersepakat untuk bertemu dengan Brandes. Pada tanggal 9 Maret 2001, Brandes berangkat menggunakan kereta api dari kota Berlin untuk bertemu dengan Armin di kota Rothenburg. Sewaktunya mereka bertemu, tanpa banyak berbicara, mereka menumpangi mobil Armin untuk menuju ke rumahnya. Setibanya dalam rumahnya Armin, Brandes dengan cepat menawarkan Armin untuk mengamati makan malamnya dengan nada yang menggoda. Setelah Brandes melepaskan pakaiannya, Armin memberi sebuah pujian terhadap postur badan yang dimilikinya. Mereka berdua beranjak ke lantai 2 ke dalam sebuah kamar yang sudah disiapkan Armin untuk kedatangannya Brandes dan mulai melakukan hubungan seksual. Di tengah aktivitas mereka, Brandes menyadari bahwa Armin ragu terhadap permintaannya. Tanpa memaksa, Brandes pun mengerti dan memutuskan untuk pulang kembali ke kota Berlin. Sewaktu diantaranya kembali ke stasiun, Armin mengubah pikirannya dan menyampaikannya ke Brandes. Merasa yakin, Brandes pun menyetujuinya dan mereka pun kembali ke rumah Armin. Pada jam 6 sore, Brandes yang sudah mempunyai harapan tinggi untuk hari itu mencapai ujung kesabarannya dan meminta Armin untuk memotong kelaminnya. Tanpa berpikir panjang, Armin mengambil sebuah pisau dari dapurnya dan mencoba untuk memotongnya. Pada percobaan pertama, usaha Armin gagal dikarenakan ketumpulan pisau. Dia bergegas kembali ke dapur untuk mengambil pisau baru. Dalam percobaannya yang kedua, hanya dengan beberapa kali sayatan, alat vital dari Brandes terpotong putus. Dengan wajar, Brandes pun berteriak dengan rasa sakit sambil menahan kesadarannya agar tidak jatuh pingsan. Itu berjalan selama 30 detik, dan setelah itu dengan cepatnya, Brandes terdiam. Dia menyatakan bahwa dia sudah tidak merasakan rasa sakit, dan dia senang melihat darahnya yang mulai bersemburan.
Brandes lalu meminta kepada Armin untuk memotong kelaminnya yang sudah putus menjadi dua untuk menguatkan hasrat akan ingin rasa sakit. Armin lalu membawa potongan Brandes ke dapur untuk dibersihkan, direbus, dan dimasak selayaknya daging binatang yang akan dihidangkan. Dikarenakan kondisi potongan Brandes yang masih segar, kedua potongan tersebut mengerut dan menjadi tidak layak untuk dimakan. Hal tersebut mengecewakan Brandes karena dia pun ingin mencobanya. Pada pukul 9 malam, Brandes mulai merasa dingin dan meminta Armin untuk berendam di kamar mandi rumah. Armin mengisi bak mandi di rumahnya dengan air panas dan membiarkan Brandes untuk berendam sambil ia pergi membaca buku. Setiap 15 menit, Armin masih tetap datang untuk memeriksa Brandes. Dia katakan bahwa Brandes terlihat senang atas lukanya yang menyemburkan darah dengan kondisi air bak mandi yang berwarna merah. 2 jam kemudian, pada pukul 11 malam, Brandes memanggil Armin dan berusaha untuk keluar dari bak mandi. Karena sudah kehilangan banyak darah, Brandes pun terjatuh di tempat. Di situ, Armin inisiatif membantunya ke kamarnya yang telah disiapkannya di lantai 2. Keesokan hari, pada jam 2 subuh, Armin yang tidak bisa tertidur mendengar suara geleduhan di titik kamar Brandes. Setelah diperiksa, dia menemukan Brandes yang terkapar di lantai tanpa sadar. Kekhawatiran Armin bertambah dengan pikiran bahwa Brandes sudah tidak bernyawa. Armin mengambil pisau dan mulai berdoa. Armin merasa takut karena ini tidak pernah jadi bagian dari rencananya untuk hari itu. Tanpa membuang banyak waktu, Armin meletakkan pisaunya di atas leher Brandes dan menggoroknya. Setelah positif bahwa Brandes sudah tidak bernyawa, Armin mengetahui persis apa yang harus ia lakukan. Armin mulai dengan memisahkan kepala dari bagian badan. Lalu ia mengeluarkan isi-isi dan memotong badannya menjadi bagian-bagian kecil agar bisa disimpan. Armin menyimpannya di bagian bawah sebuah lemari es yang ia tutupi dengan produk binatang yang biasa ia makan. Berikut adalah penjelasan yang Armin beri dalam sebuah wawancara biografi. Dan saya kutip. Saya memperlakukannya seperti acara khusus. Saya mengambil potongan dari bagian punggung. Saya mempersiapkan daging itu dengan kentang dan sayuran. Dan akhirnya, saya makan. Gigitan pertama terasa aneh. Saya dihampiri sebuah perasaan yang susah saya jelaskan. Akhirnya, disinilah saya merealisasikan fantasi saya yang ada selama 30 tahun. Disinilah saya mencapai koneksi batin yang sempurna dengan Brandes. Setelah Brandes menghilang selama 2 hari, pacar Brandes pun melapor kehilangannya kepada polisi. Sebelum Brandes pergi dan bertemu dengan Armin, Brandes sudah membersihkan berkas dan sejarah di komputer pribadinya dan membuat polisi sulit untuk mencarinya. Tidak lama kemudian, hasrat Armin ini bermunculan kembali dan membuatnya nekat untuk mencari relawan baru melalui internet selama beberapa bulan ke depan. Dalam pencariannya, seorang menjadi penasaran dan mengirim email ke Armin bertanya tentang jumlah dari korbannya. Armin membalas dengan kutipan, "Sebut saja kalau saya sudah berpengalaman." Dengan rasa takut, orang tersebut melaporkannya ke polisi. Dan 5 bulan kemudian, 6 petugas kepolisian datang ke rumah Armin dengan surat izin untuk menggeledah di Rothenburg. Secara singkat, polisi membawa daging, komputer, kamera, kaset, 3 pisau, kapak, dan celemek untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah kedatangan polisi di rumahnya, Armin menghubungi pengacaranya dan bertanya mengenai kasus dengan latar belakang kekerasan ekstrim yang menyangkut pauti dirinya. Tentunya sang pengacara meminta untuk bertemu. Namun Armin bertanya lagi, "Apakah Bapak bisa mewakili saya jika saya telah membunuh seseorang?" Dengan nada bercanda, sang pengacara bertanya, "Jika kamu membunuh seseorang, letak badannya di mana? Dalam lemari es?"
Namun Armin menjawab, "Iya, saya telah membunuh seseorang, memutilasinya, dan memakan bagian darinya." Setelah penangkapan Armin pada akhir tahun 2002, kasus Armin berhasil menggegerkan dunia dikarenakan latar belakang eksotis yang datang dari sebuah kota kecil. Kasus ini menjadi kasus pokok yang menghebohkan bukan hanya dunia, namun juga penegak hukum di negara Jerman. Pada waktu itu, tidak ada hukum yang menyelingkupi kanibalisme. Dari bukti video juga menunjukkan bahwa Brandes adalah seorang relawan. Sifat relawan di balik kasus ini menjatuhkan Armin dengan 8,5 tahun hukuman penjara. Namun, kesadisan kasus ini membuat jaksa mengajukan permohonan buat sidang ulang yang dikabulkan. Dalam sidang ulang ini, Armin berhasil dinyatakan bersalah atas pembunuhan Brandes dengan bukti kuat dari video tersebut. Armin mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Di dalam penjara, sampai pada detik perekaman ini, Armin mulai sadar bahwa fantasi yang dimilikinya tidak pernah boleh diwujudkan. Namun, dikatakan bahwa dia tidak menyesal atas memakan Brandes, terkecuali membunuhnya. Armin sampai saat ini masih bertanya, apakah dia dan Brandes sudah memenuhi penuh keinginan batinnya, di mana satu memakan dan satu dimakan.